Jadi setidaknya sehari itu bisa dapat 1 juta minimal. Kalau yang saya buat itu 30 menit, ini sudah mahir trading saham. 30 menit? 30 menit. Oke, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang saham. Mungkin bukan sedikit ya, mudah-mudahan banyak gitu. Dan di sini sudah ada narasumber juga dari Master Cuan Sahamnya. Iya, betul. Dengan Bapak siapa dan aktivitasnya saat ini gitu? Oke. Saya Holly Aziz, founder dari Master Cuan Saham. Jadi aktivitas sehari-hari memberikan edukasi kepada masyarakat luas, terutama tentang saham. Ya. Jadi ada edukasi yang kita lakukan setiap hari, dan saat bursa berjalan, kami juga mengadakan trading bareng secara live. Jadi pergerakannya itu langsung. Langsung ya? Ya, langsung. Jadi kita akan bisa melihat sendiri saham ini mau naik, saham itu mau turun. Nah, dari pelatihan yang ada di Master Cuan Saham itu bisa kita tahu. Gitu. Iya. Nah, tadi saya sempat tanya juga sebelum dia record gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang biasa di forex gitu, ngedenger saham gitu, jangan di skip dulu videonya gitu, karena baru saja tadi dibilang juga ternyata di saham itu hampir sama seperti forex gitu. Jadi tidak usah nunggu sampai beli tahan berbulan-bulan, beli bahkan 1 menit ditahan bisa langsung dijual lagi ya? Iya, bisa. Jadi saham itu sebenarnya bisa kita perdagangkan dalam hitungan menit, hitungan detik itu juga bisa. Memang konsep kami cuannya nggak banyak-banyak kok sehari. Jadi setidaknya sehari itu bisa dapat 1 juta minimal. Minimal. Iya. Jadi dengan modal 5 juta sampai 20 juta, kita harus bisa menghasilkan income 1 juta per hari. Itu lumayan tinggi juga, 20% ya? Enggak, dikit itu. Dikit ya? Itu kan cuma transaksi 2%. 2%. Misal kita modal nggak usah 20, 10 juta deh. 10 juta beli saham, lalu sahamnya naik 2%, jual. Itu kan udah profit 200.000. Oh iya. Kalau sehari transaksi 5 kali, kan udah 1 juta. Iya, berarti udah 10% dong dari inisial balance. Betul. Nah itu. Jadi di saham itu ya pergerakannya setiap hari memang fluktuatif. Iya. Memang ada yang fluktuatif, ada yang pergerakannya itu dikit-dikit kayak gitu. Dikit-dikit ya. Nah, saham-saham seperti apa gitu yang fluktuatif yang bisa menghasilkan pergerakan 2% dalam cuma beberapa menit ya? Jadi kami melihat saham itu dari pergerakan indikator. Ada banyak sekali indikator, kurang lebih ada 400-an indikator, tapi nggak mungkin kita mempelajari semuanya. Iya. Jadi misalnya kita ambil indikator super trend misalkan, super trend. Nah, di saat super trend itu indikatornya aktif, nah, di saat itulah saham itu akan bergerak cepat. Iya. Nah, kalau cuma 2% itu akan dapat di saat indikator super trend ya pindah ke bawah candle gitu. Iya. Nah itu sahamnya akan naik minimal 2%. Minimal ya? Iya, 2%. Dan keakurasiannya gitu, akuratnya berapa? Mungkin dari 10 transaksi ada nggak gitu yang loss? Nah, ini kalau masalah akurat, ini kan indikator. Yang akurat itu kan indikatornya. Ya. Kalau semua indikator itu pasti akurat. Ya. Yang nggak akurat itu orangnya. Nah, jadi kalau orangnya tidak bisa menyesuaikan dengan indikatornya, nah itu yang nggak akurat. Iya. Gitu. Jadi kita tuh harus mengikuti pergerakan marketnya. Di saat misal super trendnya pindah ke bawah candle, saham itu kan pasti akan bergerak cepat. Iya. Nah di saat itulah kita bisa eksekusi apa enggak. Oh iya. Nah itu. Kalau kita pas eksekusinya pasti dapat. Gitu. Ya tapi kan di saham itu ada 2 harga ya. Jadi harga bid sama harga offer gitu. Oke. Nah misalkan harganya beda gitu, tetap aja dong kita mesti nunggu sampai. Oh enggak, harga saham itu kan sesuai dengan yang terjadi saat ini. Harga marketnya berapa? Contoh hari ini PTMP gitu kan. Iya. Tadi jam 9.00 dia harganya 180. 180. Jadi kalau mau beli aja di 181 supaya langsung dapat. Nah,
Tapi kita pasti dapat itu. pasti dapat. Kalau kita beli di atas harga market pasti dapat. Nanti naik baru jual. Nah itu kan udah profit. Itu Ya. baru sekali transaksi. Ya, nah itu kan yang Gitu. manisnya gitu. Iya. Yang pahitnya sekarang resikonya gitu. Bukan resiko. Jadi sebenarnya resiko itu tergantung orangnya. Ya. Ya, jadi mungkin di luaran, oh itu manisnya. Ya memang kita harus mengikuti indikatornya. Iya. Kalau kita nggak bisa mengikuti indikatornya, disitulah akan terlihat pahitnya. Karena kita ini bukan yang menggerakkan market, Iya. ya kan? Kecuali kita dananya besar. Kita dana cuma 10 juta, 20 juta, nggak mungkin menggerakkan market kan gitu. Iya. Maka kita harus ngikutin pergerakan marketnya seperti apa, gitu. Jadi kalau kita tidak bisa ngikutin indikatornya, mending nggak usah trading. Percuma. Karena yang berjalan nanti adalah feeling kita. Iya. Nah itulah yang paling banyak terjadi. Feeling sama ngarep. Ya ngarep, ngarep. Habis ini, oh kayaknya naik nih. Ternyata dibanting, gitu. Ya. Gitu. Ya. Nah, tadi kan udah kondisi exit pada saat profit. Ada nggak kondisi exit pada saat loss gitu? Sama. Jadi di saham itu sebenarnya uang kita tidak akan pernah habis. Iya. Nah, karena di saham itu seperti kita beli barang. Ya, jadi beli barang misalkan nih, saya beli motor 30 juta. Ternyata minggu depan mau saya jual. Ternyata harganya harganya cuma 28 juta misalnya. Iya. Ya kan? Nah, itu kita tinggal tetap mau jual atau enggak. Kalau kita jual berarti kan rugi 2 juta. 2 juta. Gitu. Kalau ditahan ya bisa turun lagi harganya. turun lagi bisa, naik lagi juga bisa. Gitu. Jadi selama tidak kita jual, kita masih belum rugi. Cuma memang floating ya, Iya, floating minus. Nah, tapi belum rugi. Jadi saat kita jual, kita itu sadar, oh ya saya akan rugi sekian. Bisa terima atau enggak? Kalau enggak, ya udah biarkan. Ya biarkan. Memang nunggunya lama. Kalaupun dibiarkan, nanti setiap tahun kita akan dapat yang namanya dividen. Ya kan, dividen. Bisa perusahaan itu setahun ada yang membagikan dividen 2 kali, ada yang 1 kali. Tergantung perusahaannya. Ya, itu kan bagian dari pada saat screening ya. Tapi ada nggak perusahaan yang misalkan pas-pasan gitu, nggak ada buat dividennya? Nah, kalau nggak ada dividennya, ya kita nggak akan dapat. Berarti perusahaannya nggak untung. Nggak untung. Iya. Iya. Ya, memang di saham ada perusahaan yang nggak untung tapi dia listing di bursa gitu kan. Nah, yang kita manfaatkan ya capital gain-nya. Nah, yang seperti itu yang nggak punya dividen, ya jangan dibuat jangka panjang, dibuat jangka pendek aja, buat scalping kayak gitu. Ya, cuma masalahnya kan rencananya jangka pendek gitu, tapi ternyata floating kita tahan gitu. Nggak bisa. Nah, jadi kalau kita memang tujuannya scalping, kita punya waktu, kan punya trading plan. Iya. Misal ya, trading plan-nya sekali transaksi profit 2%, satu. Ya. Yang kedua, durasinya berapa lama nih? 5 menit, misal ya. Jadi misalnya kita beli 5 menit, dia nggak jalan-jalan, dijual. Jual. Iya. Meskipun rugi. Meskipun rugi. Misal 5 menit turun, setelah dibeli turun. Turunnya pun juga nggak drastis ya, paling turun satu harga. 5 menit nggak bergerak, ya kita jual. Karena sebelum kita beli, kita harus punya yang namanya trading plan tadi. Iya. Durasinya berapa lama, indikator apa yang mau digunakan, itu. Tapi nanti setelah beli, jangan lupa dengan trading plan-nya. Iya. Kalau lupa, ya jadinya tadi. Mau turun, udah 5 menit, dibiarkan. Ya, jadinya makin turun. Ngarep. Ngarep naik. Iya. Iya. Nah, untuk komunitas Master Cuan itu aja. Ya. Ya, jadi sebenarnya apa sih yang dikasih atau yang di offering gitu buat teman-teman gitu yang misalkan mau gabung gitu ke Master Cuan? Oh ya. Jadi di Master Cuan Saham ini sebuah komunitas ya yang saya dirikan di Kota Malang. Nah, kebetulan saat ini membernya hampir 2.000. Gak banyak, masih sedikit. Nah,
Yang setiap hari kami lakukan adalah memberikan edukasi tentang saham. Jadi edukasinya bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, tapi setiap hari. Setiap hari. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Selalu ada edukasi di situ. Nah, pagi, siang, sore, malam. Sedangkan ini untuk market Indonesia kan cuma dari jam 9-an ya? Jam 9 sampai jam 4. Nah, jadi kalau pagi edukasinya jam berapa? Jam setengah 8. Market buka. Setengah 9, ya sebelum market buka. Nah, di situ yang ada isi edukasi. Nah, kalau siang, kalau orang-orang yang masih baru kan belum bisa nih cara transaksinya. Iya. Nah, saat siang ya saat market buka, kita kasih edukasi saat di sana. Praktek belinya bagaimana. Jadi supaya tahu benar-benar. Sore setelah market tutup, ya kita juga kasih edukasi, evaluasi. Tuh. Malam juga sama. Malam edukasi. Jadi setiap hari kami ada edukasi. Jadi orang yang bergabung di Master Cuan Saham akan mendapatkan edukasi setiap hari dan saya garansi sampai mahir. Sampai mahir. Sampai mahir. Nah, balik lagi disclaimer dong. Sampai mahir bukan sampai cuan ya. Iya. Bukan sampai untung, soalnya itu balik lagi ke orang. Nah, kalau cuan itu kan tergantung orangnya nanti. Iya. Jadi yang penting tuh mahir menggunakan indikatornya, membaca indikatornya dan melihat pergerakan marketnya. Di situ. Kalau cuan ya tergantung amal dan perbuatan kita. Itu. Lalu setiap hari ya, jam 9 sampai jam 4 ini juga ada yang namanya trading bareng. Secara live. Live ya. Ya. Jadi market buka ya kita ada di situ. Dan itu semua live member-member yang ada di Indonesia termasuk yang ada di luar negeri. Memang yang luar negeri menyesuaikan jamnya ya. Iya, soalnya perusahaannya juga perusahaan Indonesia kan. Betul. Iya. Itu. Oh iya, jadi kalau malam gitu, malam berarti tetap bisa misalkan simulasi atau tidak gitu? Bukan, simulasi nggak bisa kalau malam. Bisa, ya. Kalau simulasi ya siang saat jam market buka gitu kan. Buka. Jadi kalau malam ya kita edukasi. Memang edukasinya mungkin member ini ada yang minggu ini nggak ikut ya, minggu depan bisa ikut. Gitu. Jadi memang materinya kami ulang-ulang setiap hari. Supaya benar-benar bisa memahami secara detail. Dan setiap hari, 25 jam non-stop bisa konsultasi. Gitu. Nah, untuk rata-ratanya gitu, dari newbie banget yang belum ngerti saham, itu berapa lama sih untuk bisa sampai mahir dalam trading saham? Sampai mahir itu pertama tergantung orangnya. Ya, ada yang sehari udah bisa, ada yang seminggu udah bisa, ada yang butuh sebulan, ada yang butuh mengulang. Nah, yang rata-rata deh, yang IQ-nya standar. Betul. Gitu. Nah, kalau yang saya buat itu 30 menit, ini sudah mahir trading saham. 30 menit? 30 menit. Betul. Kenapa? Karena saya kasih toolnya, saya kasih caranya semuanya. Contoh, saham ini besok akan naik berapa persen? Itu ada toolnya. Iya. Saham, misalnya saham A gitu kan. Besok pagi akan naik berapa persen? Apakah akan naik 5%? Apakah akan naik 10%? Apakah akan naik 3%? Nah, itu kita bisa melihat dari indikatornya. Tapi dijelasin nggak kenapa sih bisa naiknya gitu, penyebabnya aja? Iya pasti dijelasin. Jadi kenapa ini bisa naik? Ada apa gitu kan? Indikator apa yang mendukung? Itu. Ya karena dari tool itu, dengan adanya tool itu akan mempermudah. Iya. Memang di awal saya harus ngajarin yang secara manual. Ya manualnya, baru manualnya udah bisa, baru saya kasih yang otomatis. Melihat pergerakannya, bukan transaksinya yang otomatis. Tuh. Nah, tapi kalau mahir semuanya, nah ini butuh proses. Iya. Jadi mahir itu, apakah yang penting mahir beli, mahir tradingnya, mahir melihat pergerakannya. Jadi setidaknya rata-rata kalau seminggu, ya, memang dia full seminggu, pasti udah mahir. Kalau ngikutin step by stepnya. Gitu. Kalau sekedar yang penting saya sehari bisa transaksi,
Saya bisa tahu saham ini akan naik 5%, 2%. Ya cukup, sehari saya butuh transaksi cuman sekali. 30 menit bisa. 30 menit. Ya, nggak sampai, 15 menit bisa. Jadi tinggal ikut edukasi pagi sebelum jam 9 atau sore. Ya. Nah itu udah bisa itu. Oh, saham ini nanti akan naik 3%. Saham ini besok akan naik 5%. Itu bisa dilihat dari indikator yang kami berikan ya, kami edukasikan di situ. Ya, memang semua indikator tuh ada di TradingView, ada semua. Ada semua ya. Ada semua. Tinggal kita mengolah ya. Indikator ini ditambah indikator ini, tambah ini jadinya seperti apa. Iya. Jadi tinggal mengkombinasikan. Di situ. Berarti ini full technical apa ada fundamental juga gitu? Fullnya technical. Full technical. Kalau yang fundamental itu kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya, jadi memang spek saya ini di technical. Kalau yang fundamental, nah teman-teman yang sudah member itu kadang berbagi tentang fundamental. Kalau saya tidak menguasai yang fundamental, makanya saya butuh trading cepat. Yeah. Kalau fundamental kan nggak bisa nih dibuat trading cepat. Gitu. Yeah. Kalau technical kan bisa. Ya, sehari setidaknya 1 juta lah bisa kita dapatkan konsisten. Jadi kami itu juga tidak mengharap sehari harus 50 juta sehari, 100 juta sehari, kan gitu. Jadi yang penting kita itu bisa konsisten. Walaupun lama-lama bosen dengan 1 juta gitu kan. Iya. Pengennya lebih. Nah, baru nanti tinggal di up levelnya. Kalau pengen lebih 1 juta per hari bagaimana? Dan gitu, maka harus lebih ditambah lagi pengetahuannya. Gitu. Makanya kami selalu mengadakan pelatihan-pelatihan baik yang offline gitu kan. Nah itu juga sambil meriset nih. Karena saya sendiri juga nggak tahu semuanya. Dari masukan peserta, dari masukan member, nah itu baru kami riset. Oh kalau pakai ini ternyata begini gitu. Dan itu kan perkembangan market kan selalu bergerak nggak tetap kan. Gitu. Nah, iya balik lagi ya. Untuk masalah mungkin teman-teman yang pernah trading saham juga gitu. Nah, solusi kalau lagi nyangkut gitu, harus seperti apa gitu? Ya, solusi nyangkut itu ada 2. Jadi ada indikator yang bisa kita gunakan untuk membaca itu. Ya, cuma masalahnya kan begitu di cut loss dia naik gitu, suka gitu kan? Memang. Resikonya sampai ke berapa? Ya, kalaupun turun itu misalkan, resiko itu kan turun ya kalau di saham. Nah kalau naik, nah itu berapa? Nah jadi itu yang harus diperhatikan.